Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyi wa a'udzu bika an tardi ayyahdurun. Subhana illa ma 'allamtana innaka antal alimul karim. La qawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunakannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu ada beberapa rambu yang harus dipahami yang mencirikan diri kita sebagai muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedsos tak jarang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, fitnah, pemutarbalikkan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu, dan hal-hal yang terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Ada pertama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Adapun yang kita sebarkan di media sosial, termasuk niat di balik postingan yang tersebut, harus disadari bahwa Allah Maha mengetahui dengan apa niat di balik postingan tersebut. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, kita hanya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membawa maslahat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 54,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan berpedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sama manusia, mulai dari mengirim pesan di media sosial hingga cara memastikan kebenaran informasi yang beredar. Teman-teman pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, mengokohkan kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun, klarifikasi, ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Fujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadirin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bersama yang teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan menyesal atas perbuatan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta ungkapkan dengan tulus, tidak menyebabkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Dzalika wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa ukhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fastanibu arijsa minal awsani wastanibu qawlan jawra. Artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala
yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar idealnya juga dipedomani seorang muslim dalam bermedsos. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebaikan, menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Sosial media seperti YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebar luaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang termasuk golongan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi yang tiada henti setiap detiknya saat ini, kita semakin bijaksana dan arif dalam bermedsos. Akhlak yang mencerminkan pribadi muslim harus terus kita pedomani, sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan zaman dapat membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.